tinta. Ini nonjol nih, emboss. Oke guys, selamat pagi dari markas TSR. Hari ini kita lagi ada kegiatan yang keren ya. Kita ngirim printer TSR UV lagi ya, dan ini ke NTT. Kerennya karena ke NTT di perbatasan sana di timur ya guys. Dan kalau kalian pengen tahu ya, sebenarnya printer TSR UV yang roll to roll ini yang pakai film ya, itu baru kita yang launching untuk pemakaian menggunakan printer Epson L1800. Kenapa kita pakai Epson L1800? Karena headnya murah ya. Itu yang paling penting. Ini lampu UV-nya dan ini roll to roll. Dan ini kalian lihat ya, ini ada holdernya. Holdernya juga ada colokannya ya. Jadi nanti ini berputar atau menggulung kelupasan pad film A-nya. Jadi film A itu harus dikelupas dulu guys, baru di print. Nah, ini untuk mengelupas pad film A-nya, dan otomatis dia. Bisa otomatis, bisa pakai tombol juga manual. Ini otomatisnya, ini manualnya. Jadi ini pertama kali di Indonesia ya yang menggunakan printer Epson L1800. Nah, ini holdernya. Holdernya untuk meletakkan pad film B atau laminasi. Pokoknya ini serba otomatis ya guys. Dan ini pertama kali ya. Sekali lagi ini pertama kali TSR ya di Indonesia, itu pertama kali yang menggunakan Epson L1800. Kebanyakan di luaran sana atau kompetitor kita itu dia printer flat belt, jadi pakai tatakan, bukan roll to roll pakai film ya. TSR mesin sablon auto. Cuan. Kalau pakai film ini ya guys, kalau kalian tahu ya, printer UV yang menggunakan pad film ini teknologi terbaru dari penggunaan printer UV yang pakai flat belt. Yang pakai tatakan itu yang lama dan diperbaharui dengan ini. Karena kenapa? Karena yang pakai tatakan itu, yang UV pakai tatakan, itu dia susah ngeprint direct itu untuk bahan-bahan yang sudah terpasang, untuk bahan-bahan yang ada lekuk-lekukannya, dia medianya datar aja. Makanya dulu kan kalau di zaman DTG itu kan digantikan dengan DTF. Nah, ini juga sama. UV yang tatakan digantikan dengan yang ini. Karena ini itu tinggal print di pad film, habis itu tinggal ditempel di media-media yang kalian suka. Kecuali kain ya. Media apapun, mau tembok, mau piring, kan kita sudah upload tuh video-videonya di YouTube, ya kan? Kalian harus tahu bahwa ini itu menggantikan teknologi yang lama, yaitu yang UV pakai tatakan, yang direct ya. Sama kayak DTG digantikan oleh DTF. Nah, sama kayak itu. Yang UV pakai tatakan diganti dengan yang roll to roll atau yang pakai pad film seperti ini, karena ini tinggal tempel-tempel aja. Nih, salah satunya kalau di bahan besi nih. Tuh. Nah, ini kalau kalian lihat ya. Ini keren banget nih. Ini itu UV nih, pad film ya. Jadi pad film itu di print, pad film A itu di print. Habis itu baru dipindahin ke laminasi pad film B. Habis itu baru tintanya dipindahin ke media ini, besi. Ini besi nih, hot press. Tuh. Ini warnanya putih ya. Besinya juga warnanya putih. Jadi nggak kelihatan bahwa ini tinta. Ini nonjol nih, emboss. Tuh. Tuh. Tuh, ada embossnya tuh. Jadi ini kayak apa ya? Kayak nyatu gitu loh. Tuh. Ya, emboss. Tuh, agak timbul dia. Ya. Keren kan? Jadi jangan sampai kalian itu ditawarkan teknologi yang sudah jadul, yaitu direct ya, itu udah jadul. Bahkan DTG itu sudah tergantikan oleh teknik DTF. Sama ini juga yang UV tatakan itu udah digantikan dengan yang ini. Seperti itu ya. Dan kita yang pertama ya guys. Apalagi sekarang stiker UV itu lagi naik daun ya, banyak banget yang menjual stiker dari UV ya, tinta UV terutama ya. Oke, ini mesin TSR UV untuk Donald Siagian yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini alamat lengkap. Di mesin sudah kita beri tanda nama juga. Dan sebelum dikirim akan kita tes terlebih dahulu nih. Buat pertama-tama ini kita tes vakumnya. Oke, vakum hidup secara baik dan mengisap secara kuat. Kemudian kita tes modul maju mundurnya menggunakan tombol yang ada di sebelah sini. Ini udah kita pasangin kertas.
Kita coba majuin, maju, mundur, maju, mundur. Tombol maju mundur berfungsi dengan baik. Kita coba menggunakan remote, maju, mundur, maju, mundur. Oke, remote juga berfungsi dengan normal. Kita sekarang adalah akan melakukan pengetesan pad holder. Jadi di sini ada dua untuk pad holder. Ini buat kita perintahkan berputar. Oke, dan ini buat volumenya. Jadi supaya lebih kelihatan berputar, kita volume dulu aja volumenya. Oke, pad holdernya juga berputar. Udah kita kasih sedikit lakban biar lebih terlihat putarannya. Jadi kita pencet seperti ini. Nantinya ketika mesin dalam keadaan hidup dan melakukan pengeprinan, dia akan berputar secara otomatis. Seperti itu. Jadi kalau mau manual, tinggal kita pencet aja tombol yang merah. Buat volume putaran yang kita saranin adalah di yang terpelan. Jadi kita tes aja. Jadi seperti itu aja. Mesin dalam keadaan baik dan normal, siap dikirim menuju Nusa Tenggara Timur, Kupang, untuk Donald Siagian. Terima kasih telah order di TSR. Tas sudah kita pasang, kemudian kita nyalakan vakumnya. Oke. Vakum sudah menyala, dan kemudian kita perintahkan print menggunakan software Acrorip TSR. Jadi software ini kita gunakan untuk melakukan pengeprintan. Dan di software ini nantinya untuk Bapak Donald Siagian, perhatikan template terlebih dahulu. Jadi template-nya dibuat seperti ini, samain dengan yang kita pakai settingannya. Buat start X-nya kita pakai 0, start Y-nya 0, lebarnya 30, panjang 42. Kemudian apply lalu oke. Kemudian klik file juga. Di sini kita klik file. Kita ke print left right with length. Pastikan UV dry modenya tercentang seperti ini. Kalau sudah, apply dan oke. Buat settingannya di sini ada settingan layout. Nanti disamain aja settingan layoutnya seperti ini. Biasanya di X spacing sama Y spacing kita, nah ini nih distributnya. Kita pakai spacing buat distribut. Kemudian X spacingnya kita pakai 0, Y spacingnya kita saranin 0 juga. Oke, tidak perlu di mirror. Kemudian ke menu printer. Printernya kita pakai TSR-Z atau EXA di sini nih. TSR-Z atau EXA. Kemudian portnya yang sesuai dengan yang connect. Spooler tetap start printing immediately. Cek papernya jangan lupa di offin. Buat resolusi white dan colornya standarnya 1440x1440. Image tab pakai fotograf, fadingnya sheet, speed bidirection, print image sampelnya pakai fast. Buat color dot size nya kita pakai mix. Buat white dot size nya kita pakai medium large. Jadi diikutin seperti ini. Untuk menu color settingannya ink channel kita pakai YKWWMC. Ink limitnya 21 untuk tinta warna. Jadi 21 untuk tinta warna dan 25% untuk dasaran putih. Kemudian kita ke menu white. White layer regeneration kita pastikan pakai 100% white under. Di antara banyak pilihan yang ada di sini, kita saranin atau rekomendasikan pakai 100% white under. Kemudian decrease-nya pakai 4px untuk bagian atas. 4px lagi untuk bagian sebelah kiri, sebelah kanan 4px, yang bawah 9px, seperti itu. Kemudian gambarnya kita naikkan saja dan kita perintahkan print. Buat perintah print bisa di samping sini nih, pojok paling ujung. Bisa juga lewat menu file print. File, klik print. Nah, di sini print color first-nya jangan dicentang. Cukup pada color plus white aja yang dicentang. Kemudian kita perintahkan print.
Nah, kita tunggu prosesnya berlangsung. Jadi sebelum kita perintahkan print, vakum harus nyala terlebih dahulu. Jangan sampai kelupaan. Oke, print headnya mulai bergerak. Dan mesin melakukan pengeprintan dengan normal. Lampu UV-nya menyala dan melakukan tugasnya dengan baik. Mesin TSR UV untuk Bapak Donald Siagian yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur berfungsi dengan normal, baik, lancar, tanpa kendala sama sekali. Siap dikirim. Terima kasih banyak lo order di TSR, dan setelah proses pengeprintan ini selesai akan segera kita packing dan kirim. Sekali lagi terima guys, kasih. lihat ya, ini TSR UV ya lampunya ya. Jadi lampunya nyala terus dan ada kipasnya juga di lampunya ya. Tuh. Jadi dia baru mati. Saat dia sandar ke sini baru UV-nya mati ya. Dan ini reset kita ya. Nah, ini roll to roll tuh ya. Jadi kalian kalau ngeprint untuk stiker apa segala macam udah tinggal ngeroll terus. Kalau kalian beli yang printer tatakan ya, yang UV yang tatakan, itu kalau kalian ngeprint umpamanya ngeprint casing nih di tatakan itu, casingnya ditaruh di tatakan itu. Nah, itu kalau kalian tahu mereka itu bikin pola dulu. Jadi ngeprint dulu di HPS. Jadi tatakannya itu ditaruh HPS. Udah. Habis itu HPS-nya itu di print pola casing itu. Nah, sudah terbentuk pola, baru casingnya ditaruh di pola-pola tersebut. Jadi 2 kali ngeprint. Kalau untuk kalian beli printer UV yang tatakan, yang plat bel, 2 kali ngeprint. Tapi kalau UV ini udah tinggal printnya sekali, nggak repot-repot ya kan. Dan ini juga udah ada laminasinya, sudah ada laminasinya. Jadi keluar udah tinggal gunting, udah tinggal tempel di media yang kalian pengen tempel hasil dari UV tersebut. Jadi gitu ya. Ini nggak ribet ya dibandingkan yang tatakan itu. Jadi memang ini upgrade teknologi dari yang tatakan tersebut karena ada problem bikin pola di tatakannya itu 2 kali ngeprint jadinya. Oke? Oke, angkut nih TSR UV dan box padnya menuju Nusa Tenggara Timur, Kupang. Diangkut via Max Barlian. Jadi order TSR UV, pad holder, dan tambahan tinta. Oke, sudah masuk. Nah, selanjutnya tambahan tinta. Timbang dulu, Mas. Ada timbang. Nah, ini tambahannya. Jadi untuk Bapak Donald Siagian. Oke, sudah masuk. Segera ditutup. Langsung OTW. TW. Ya. Oke, sama-sama. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung datangin kita di sini. Kalau mau tanya-tanya hubungi nomor admin yang tertera, bisa juga kepoin kita di YouTube kita. Terima kasih.